Salam usaha kecil. Jumpa lagi dengan channel Om Herpur, channel yang membahas mengenai perbankan dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kali ini kita mau diskusi mengenai tambahan modal usaha untuk usaha kecil dan mikro. Tapi sebelum kita membahas itu, kita lihat dulu ciri khas usaha kecil dan mikro atau UKM yang ada di Indonesia. Pertama, biasanya usaha kecil mikro di Indonesia itu mudah berganti-ganti jenis usahanya. Hari ini jualan pulsa, paket data, nanti beberapa saat kemudian dia bisa-bisa jualan air minum isi ulang. Bisa berubah usahanya atau bertambah. Terus kemudian ciri khas lagi usaha kecil dan mikro itu tidak ada agunan. Jadi agak sulit usaha kecil dan mikro itu pinjam uang ke bank karena biasanya perbankan itu minta agunan. Walaupun tidak semuanya dan mungkin tidak semua besarnya pinjaman memerlukan agunan. Berikutnya adalah administrasi keuangannya belum lengkap, belum tertib. Nah, biasanya mereka mencatat di lembar-lembar buku seadanya atau mungkin masih mengandalkan daya ingat. Pagi ini saya belanja bahan, belanja barang, nanti malam saya dapat uang sekian. Selisih antara dapatnya uang dengan belanja barang, belanja bahan itu yang disebut keuntungan. Jadi sederhana sekali model pengelolaan usahanya. Berikutnya, biasanya usaha kecil dan mikro itu dikelola langsung oleh pemiliknya. Bisa ditambah atau dibantu dengan istri atau suami atau anaknya atau menantunya, yang jelas keluarganya. Jarang sekali usaha kecil dan mikro itu menggaji pegawai khusus yang bertanggung jawab mengelola usahanya. Jadi dengan kata lain usaha kecil dan mikro itu masih one man show, masih dikelola sendiri, belum membutuhkan orang lain untuk mengelola usahanya. Nah, jadi tambahan modal usaha kecil dan mikro itu apakah harus selalu ke bank? Kalau dilihat dari syarat-syaratnya, kalau tidak siap, jangan dulu pinjam ke bank. Kenapa? Pinjam ke bank itu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Pertama, syarat-syarat administrasinya itu biasanya agak banyak. Ya, yang pertama yang paling dulu adalah menyiapkan surat permohonan. Kita mau pinjam berapa, untuk apa, berapa lama mau dibayarnya. Kemudian siapkan fotokopi KTP, kartu keluarga, NPWP kalau pinjamannya di atas 50 juta. Kemudian surat-surat izin usaha, minimal dari kecamatan atau mungkin dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin. Berikutnya adalah catatan keuangan sudah tertib. Ada neraca, ada laporan laba rugi. Ada juga diminta rekening koran bank, baik rekening koran tabungan maupun rekening koran pinjaman. Kemudian bersedia diwawancarai oleh petugas bank. Pertama, pelanggan, terus kemudian pemasoknya siapa? Pelanggannya siapa aja? Berapa belinya per bulan? Berapa hutangnya? Bayarnya pakai cash atau pakai utangan dulu? Utangnya lancar atau nggak lancar? Berapa yang nggak lancar? Terus kemudian pemasoknya siapa? Berapa kali dalam satu bulan masuk? Bayarnya cash atau tempo? Dan kalau dia tempo lancar atau nggak lancar? Diminta nomor teleponnya, diminta alamatnya, diminta catatannya. Terus kemudian pengalaman usaha juga ditanya. SDM-nya ada berapa? Berapa gajinya? Total biaya SDM berapa per bulan? Itu contoh-contoh pertanyaan wawancara petugas bank kepada calon penerima pinjaman atau yang kita kenal dengan debitur. Terus kemudian ditanya lagi, proses produksinya seperti apa?
beli bahan mentah, diolah, kemudian jadi barang atau bahan jadi, atau jadi produk, atau belinya setengah jadi, atau memang cuma beli barang terus dijual. Nah, itu juga ditanya proses produksinya. Penjualannya gimana? Langsung atau melalui titipan atau melalui yang lain. Terus diutangin atau kontan. Pemasarannya gimana? Pemasaran online, pemasaran langsung, atau pemasaran yang menggunakan sarana pemasaran seperti radio kalau zaman dulu, atau koran, atau media sosial. Semua harus diceritakan kepada petugas bank agar petugas banknya bisa menganalisa apakah permohonan pinjaman ini layak atau enggak. Kalau layak, berapa dia mau dikasih, atau berapa lama dia harus bayar, atau modelnya rekening koran atau cicilan. Jadi wawancara inilah yang akan menentukan hal-hal tadi, dikasih apa enggak, nilai pinjamannya berapa, dan seterusnya. Terus kemudian kalau nggak siap, jangan dulu pinjam ke bank. Karena apa? Kewajiban yang harus kita lakukan sebagai peminjam atau debitur itu harus tepat, tepat waktu, tepat jumlah, nggak boleh telat. Kalau bayar pokok, bayar bunga atau jasa harus tepat waktu. Kalau ada laporan keuangan harus tepat waktu menyampaikannya. Nah, ada resiko kalau kita telat membayar. Ya, misalnya kita harus membayar paling lama setiap akhir bulan, tanggal 30 atau tanggal 31. Terus kemudian kita karena sesuatu dan lain hal, kita lupa telat bayarnya. Telat 1 hari. Telat 1 hari ini akan langsung tercatat di dalam sistem informasi debitur milik OJK yang kita kenal dengan SLIK. Jadi semua bank yang terhubung sama SLIK ini akan bisa lihat pengalaman pembayaran kita tadi. Misal di bulan Januari kita telat 2 hari, itu akan tetap tercatat sampai Februari, Maret, Juni, Juli, dan seterusnya sampai minimal 1 tahun. Jadi semua orang bisa lihat bahwa di bulan Januari kita telat 2 hari. Jadi itu salah satu konsekuensinya kalau kita pinjam ke bank. Jadi semua catatan itu akan terbaca oleh bank lain. Nah, sekarang sumber modal bagi usaha kecil itu apa? Yang pertama, tingkatan yang paling bawah, yang paling gampang adalah modal sendiri. Ya, dengan uang sendiri. Yang berikutnya adalah pinjam uang teman. Kalau modal kurang, pinjam uang teman. Tentunya nanti bagi hasilnya seperti apa tinggal dirundingkan. Kemudian kerjasama. Modal kita, modal teman tadi, sama-sama dikumpulkan, yuk kita usaha. Kemudian bagi hasil. Nah, tentunya modal sendiri, pinjam uang teman, kerjasama tadi, kita ada perjanjian bagi hasil 50-50, 60-40, dan seterusnya. Apakah itu wajar, kapan, atau berapa banyak, itu tergantung perjanjian kesepakatan. Kemudian ada lagi konsinyasi. Kita nerima titipan dari si pabrik yang membuat produk. Jadi kalau misalnya barangnya laku, kita bayar sejumlah yang laku. Kalau nggak laku, biasanya dikembalikan atau diganti barang lainnya yang fresh, yang baru, atau yang berbeda. Nah, terus kemudian ada lagi investor. Kita sudah punya usaha berkembang, kemudian ada investor yang mau gabung. Nah, itu bisa menjadi sumber modal bagi usaha kecil. Nah, tapi tentunya akan ada pengaturan oleh investor terhadap manajemen usaha kita. Kita nggak bisa lagi leluasa mengelola sendiri karena ada uang orang. Itulah investor akan mengatur, beberapa persen dia mengatur tergantung lagi perjanjian. Berapa banyak dia kasih ke kita, berapa besar prosentasenya terhadap modal usaha kita. Itulah nanti bentuk intervensi dari investor. Kemudian, nah ini yang paling bagus, ada dana hibah. Dana hibah dari PKBL, dari CSA, dari perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan swasta, atau dari LSM yang terlibat dalam pembiayaan usaha kecil, itu dana hibah. Jadi cuma-cuma, nggak perlu dikembalikan dan nggak perlu membayar pokok atau bunga pinjaman. Nah, terakhir, kalau semua itu sudah kita jalani, udah siap, baru kita ke bank. Ya, jadi ada tahapannya, jangan langsung ke bank dulu karena akan ada konsekuensinya kalau
kita telat, usaha kita tidak berhasil, gagal, maka nama kita akan jadi jelek dan akan terbaca oleh semua bank. Sumber modal UMKM non-bank itu bisa jadi tanpa kita sadari berasal dari usaha kita sendiri. Misalnya, kita dapat pasokan usaha kita konveksi nih. Kita bisa ngutang dulu kepada toko kain misalnya. Nah, utangan atau pinjaman dengan tempo kain tadi itu bisa kita gunakan sebagai modal. Kita ada order nih dari pembeli, tapi kita nggak punya modal. Nah, udah kita ngutang dulu kain tadi untuk bikin baju atau bikin apa. Setelah jadi, setelah nanti terbeli, terjual atau dibayar, kita bayarlah utangan bahan tadi ke toko kain. Atau kita dapat uang muka dari yang beli. Ada proyek nih, kecil-kecilan lah, misalnya buat seragam di kantor A, kantor B. Nah, terus kita dapat, nih saya bayar uang mukanya, atau saya bayar duluan deh. Nanti 1 bulan, setengah bulan, barangnya jadi, tolong dikirim ya. Nah, itu bisa kita gunakan juga sebagai modal UMKM atau modal usaha kita. Jadi nggak perlu pinjam ke bank dulu. Nah, ada lagi kita menjadi reseller. Kita nggak perlu modal, nggak perlu ngutang, tapi kita bantu menjualkan barang orang lain. Namanya reseller. Kita nggak ada, cuman kita punya banyak jaringan, kita punya medsos yang follower kita banyak, kita bisa menjual barang orang lain dan kita nggak perlu modal 1 peser pun. Kita bisa dapat untung besar dari berapa banyak yang dibeli oleh follower-follower kita di media sosial. Itu adalah sumber modal yang paling berharga buat kita semua. Berikutnya adalah sumber modal UMKM dari non-bank. Misalnya dana PKBL. PKBL itu adalah dana yang disisihkan oleh setiap perusahaan yang untung di negara ini sesuai undang-undang sebesar 2-3% dari keuntungannya untuk disalurkan dalam bentuk program kemitraan dan dalam bentuk bina lingkungan. Program kemitraan itu artinya dia memberikan kredit dengan bunga rendah untuk disalurkan kepada usaha kecil di sekitarnya dengan cara dicicil. Bunganya rendah, cicil, kemudian nanti begitu lunas digulirkan lagi ke usaha lain yang disebut dana bergulir. Ada juga bina lingkungan. Nah, ini gratis, hibah. Mungkin nggak banyak, tapi bisa membantu usaha kecil dan ada syarat-syaratnya. Kemudian ada lagi dana bergulir dari lembaga-lembaga resmi, misalnya dari LPDB, lembaga pemberian dana bergulir, atau PNM. Nah, tentunya ada bunga, ada kewajiban membayar pokok pinjaman untuk disalurkan kembali kepada orang lain. Jadi bukan gratis. Ada lagi dana khusus dari lembaga-lembaga, misalnya sosial, lembaga keagamaan, kita sebutlah misalnya Basarnas yang menyalurkan zakat untuk disalurkan umpamanya dalam bentuk pembiayaan atau tambahan modal usaha kecil. Ada dompet duafa dan sebagainya. Itu lembaga yang mencari usaha kecil yang patut atau layak dibiayai dengan skim yang berbeda-beda. Ada skim tetap membayar pokok dan jasa, ada yang hanya membayar pokoknya saja, ada juga yang nggak perlu bayar alias gratis hibah. Itu dana khusus. Kemudian ada lagi sekarang finansial teknologi. Dana-dana fintech ini menjamur banyak sekali, yang legal maupun yang ilegal. Gampang sekali dapetinnya, tinggal download di aplikasi di media sosial, kemudian kita dapat pinjaman. Biasanya bervariasi tergantung kesiapan fintech tadi. Ada yang sampai 100 juta. Nah, tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah bunganya sangat tinggi. Ya, jadi teman-teman sekalian UMKM yang mau pinjam di fintech ini pastikan bunganya itu kita sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya banyak fintech-fintech yang menyalurkan keuangan untuk modal UMKM. Misalnya uangteman.com, modalku.co.id, investri.id, dan sebagainya.
Nah, untuk mahasiswa sebagai startup itu ada dana murah, dana mudah yang bisa diperoleh dari pihak manapun, banyak. Ada dari badan usaha milik swasta, mulai dari perbankan atau usaha-usaha yang besar-besar, misalnya Astra, Sampurna, dari kemudian Gudang Garam, terus kemudian dari BCA dan sebagainya. Ada juga yang dari BUMN, misalnya dari Pertamina, dari Telkom, dari Bank Mandiri, dari Bank BNI, Bank BRI. Itu biasanya ada dana-dana yang dialokasikan untuk modal usaha mahasiswa yang baru belajar usaha. Ada juga dari Dikti, ya, Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan. Itu ada dana yang sama, bisa gratis, bisa juga bergulir, yang wajib dikembalikan. Nah, prosedurnya juga ada, syaratnya ada, tinggal teman-teman mahasiswa yang ingin usaha, mencoba usaha, bisa memanfaatkan dana-dana tadi. Tentunya dengan integritas yang mesti kita jaga supaya lembaga-lembaga tadi bisa tetap eksis membantu perguruan tinggi di mana teman-teman berada. Berikutnya, tadi kita sudah membahas pembiayaan perbankan non-bank. Nah, sekarang dari perbankan sendiri, itu banyak sekali jenis-jenis atau skim pembiayaan yang bisa kita gunakan untuk modal usaha kita. Ya, syaratnya ada, syaratnya usaha kita sudah stabil. Di awal kita udah bilang, kalau belum stabil, jangan pinjam ke bank. Kalau pinjam ke bank, konsekuensinya seumur hidup. Karena bisa jadi kalau kita sudah tercatat jelek, kita akan di blacklist oleh lembaga perbankan lainnya secara tidak langsung karena catatan keuangan kita jelek. Kita pernah menunggak, pernah telat. Nah, itu apalagi sampai macet. Itu aib sekali buat kita sebagai pengusaha. Pemasok dan pembeli sudah jelas, penjualan sudah stabil, administrasi sudah lengkap dan tertib, adanya agunan. Itu yang disebut dengan usaha sudah stabil kalau mau pinjam ke bank. Berikutnya, bank yang bisa memberikan pinjaman antara lain BNI, Mandiri, BRI, dan bank-bank lainnya seperti BTN, BCA, dan seterusnya. Kemudian, contohnya apa? Misalnya KUR, Kredit Usaha Rakyat. KUR ini adalah program pemerintah yang uangnya berasal dari perbankan sendiri. Ya, saat ini bunganya 6% per tahun efektif. Murah banget. Teman-teman UMKM bisa memanfaatkan KUR ini untuk mengembangkan usahanya. Syaratnya antara lain belum pernah dapat pinjaman modal kerja. Kemudian tidak blacklist di semua bank. Tadi yang SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Tidak tercatat di sistem itu. Kemudian adanya surat keterangan usaha minimal dari kecamatan. Kemudian minimal usaha 6 bulan. Dan ada tahapan-tahapan pemberian. Mikro 25 juta, di atas mikro sampai dengan 500 juta disebut dengan KUR kecil. Dan ini juga disalurkan melalui perbankan BUMN, BNI, Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN. Kemudian ada lagi pinjaman untuk usaha mikro dan kecil itu modal kerja atau investasi dengan agunan. Kalau KUR tadi, kalau 25 juta ke bawah tidak perlu agunan, 25 sampai 50 agunannya tergantung besarnya pinjaman. Kalau yang umum non KUR ini itu bunganya 10 sampai 15%. Kenapa bisa lebih mahal? Kalau KUR cuma 6%, karena KUR tadi selisih 15, misalnya kurangin 6 tadi, itu diberikan subsidi oleh pemerintah. Jadi perbankannya nggak rugi menyalurkan 6% KUR. Nah, kemudian syaratnya sama, tidak blacklist semua perbankan, adanya surat izin usaha, adanya data keuangan, adanya data pemasok, pelanggan bersedia diwawancarai, diinterview, dan sebagainya. Nah, besarnya pinjaman sesuai kebijakan perbankan, sesuai skala usaha. Jadi bukan mengandalkan agunannya 1 miliar, pinjaman saya 1 miliar, enggak. Jadi tergantung nanti penilaian bank berdasarkan dari analisa, wawancara, verifikasi, dan sebagainya. Berikutnya,
yang perlu kita ketahui dari pinjaman ke bank itu adalah agunan itu bukan sebagai penentu pinjaman. Besar kecilnya pinjaman itu tergantung hasil penilaian bank. Ya, jadi tergantung dari pengalaman usahanya, tergantung keberhasilan usahanya, tergantung rencana pengembangan usaha. Ada order nggak? Ada pesanan nggak yang bisa menjadi dasar atau underlying kita menerima pinjaman dari perbankan itu. Berikutnya adalah kemampuan berusaha. Tadi pengalaman, keberhasilan, rencana pengembangan, dan kemampuan usaha yang ditambah dengan nilai agunan. Jadi nilai agunan itu adalah di akhir. Kalau usahanya siap, usahanya sudah berpengalaman, agunan baru diperlukan. Seperti itu. Nah, selanjutnya, agunan itu bukan hanya berwujud fisik, tanah, bangunan, mesin, kendaraan bermotor, mobil, dan sebagainya. Bukan. Rekam jejaklah yang menjadi agunan terbaik dari pinjaman kita ke bank. Kalau agunan kita tinggi, tapi kalau rekam jejak kita jelek, bank nggak akan mau kasih kita pinjaman. Ya, amanah pasti, semangatnya ada, jangan hanya berlandaskan agunan. Loh, ini orang mau numpang jual agunan atau memang mau usaha. Jadi bank akan menilai itu. Jadi kita punya rencana usaha yang sudah benar-benar matang, benar-benar teruji, dan benar-benar ada dasarnya. Mana kontraknya, mana rencana pesanannya, itu yang akan dilihat perbankan pada saat kita mengajukan kredit ke bank. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi gambaran bagaimana kita memperoleh tambahan usaha, tambahan modal usaha untuk usaha kita. Jadi bukan kita baru mau mulai usaha, kita sudah pinjem ke sana kemari. Enggak. Yang kita perlukan adalah tambahan modal usaha, bukan modal usaha. Jadi kalau mau coba-coba, jangan pinjam sana sini, pakai uang sendiri dulu kalau mau coba-coba. Ada pertanyaan? Kalau ada, silakan isi kolom komentar di channel video ini. Terima kasih. Salam usaha mikro dan usaha kecil. Salam Om Herpur.